Di masa Sayyidina Ali, orang-orang yang menjadi teroris itu dulu adalah sahabat Sayyidina Ali. Kok bisa? Jadi sahabat-sahabat Sayyidina Ali ini punya konsep tentang pemimpin dan negara bukan berdasarkan konsep yang dibangun oleh Nabi atau konsep yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu disenangi oleh kelompok ini bukan karena alinya, tapi karena jalannya Sayyidina Ali kebetulan pro dengan agenda mereka. Ketika Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, mereka ikut perang untuk melawan Muawiyah. Tiba-tiba Muawiyah menggunakan teks kitab suci untuk alat diplomasi, dan kalahlah Sayyidina Ali dengan intrik-intrik politiknya, ya. Apa yang terjadi? Mereka menganggap Sayyidina Ali orang yang menerima tauhid, karena menerima hukum selain hukum Allah, itu diplomasi. Nah, coba lihat tuh cara mereka. Jadi kelompok yang tadi ini pro Sayyidina Ali itu cuma menganggap Sayyidina Ali ini berhukum dengan hukum Islam. Ketika Sayyidina Ali menerima diplomasi untuk melerai perdebatan dia, perseteruan dia dengan Muawiyah, dianggap berhukum dengan selain hukum Islam. Apa kata mereka, pemimpin kelompok ini? Tuh lihat, Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Islam. Dia sudah kafir. Jadi orang yang pertama dikafirkan oleh kelompok ini adalah orang yang disebut oleh Nabi SAW dengan pintu ilmu. Ya, nggak tanggung-tanggung loh. Jadi kalau sekedar Ar-Razi nanti dikafirkan, jangan kaget, Pak. Ya, apalagi itu ada Ustadz Sukri di belakang, ya. Ya, itu dikafirkan wajar, nggak ada apa-apanya. Sayyidina Ali ilmu apa aja dia bisa jelaskan. Dia pernah menjelaskan surat Al-Fatihah, kata beliau, kalau aku ingin, aku akan jelaskan Al-Fatihah, dan hasil tulisan kan itu dibawa, dipikul oleh 40 onta. Jadi dia nulis bukunya itu dibawa dengan 40 onta. Itu belum selesai itu Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah cuma 7 ayat. Ilmu apa aja ada di situ. Orang seperti Sayyidina Ali, karena kecenderungan politiknya tidak sama dengan kelompok yang menggunakan agama sebagai alat, itu mereka lindas. Sayyidina Ali kemudian memimpin sholat subuh, mereka tusuk dari belakang dan jadi makmum. Nah, ini mulai berbahaya di situ. Jadi bolehlah kita sebut orang yang pertama kali dikafirkan dengan Quran itu imam Quran sendiri, Sayyidina Ali. Ya. Nah, ini yang nggak boleh terjadi di negeri ini. Ya. Di zaman itu kan belum ada satgas, belum ada lembaga yang ngurusin mereka, belum ada. Baru kemudian Sayyidina Ali ya, sebelum beliau ditusuk itu pernah ngirim Ibnu Abbas. Ngirim Ibnu Abbas ke 4.000 orang Khawarij, namanya Khawarij. Datang ke sana, itu 4.000 langsung balik. Semoga yang baru kejadian ini kembalinya seperti sejarah Ibnu Abbas kembali, membawa mereka, ya. Salah satu yang kembali itu namanya Ikrimah, yang meriwayatkan hadisnya agak ganas sedikit isinya kalau nggak paham. Tapi kalau paham, ini hadis namanya hadis pengadilan. Man baddala dinahu faqtuluh, yang mengganti agamanya, yang murtad bunuh. Ini kalau hadis ini dibaca oleh orang awam, murtad bunuh, Pak. Barangkali saudara kita yang kemarin digebukin itu dia nggak murtad kali, ya. Ya, kayaknya sih begitu. Dia nggak murtad, bunuh aja. Ya. Ya, dia nyeleneh kan belum sampai kafir, ya kan. Kalau nyeleneh ya saya juga nggak sepakat dengan nyeleneh dia. Tapi kalau digebukin itu nggak benar. Itu mencoreng keindahan nama Islam yang Rahman dan Rahim itu sendiri, ya.